Yap, oke teman-teman, jumpa kembali. Ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya, yang mana pada edisi trip Jogja-Jakarta kali ini, saya memulai perjalanan dari Wates. Nah, semuanya udah saya jelasin di part pertama. Perjalanan dimulai menggunakan Trans Jogja. Lanjut naik Pramex menuju Wates. Dan baru deh kita naik bis Rosalia Indah menuju Terminal Polis Tangerang, teman-teman. Oke, jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita seru di perjalanan-perjalanan berikutnya. Dan mari kita lanjutkan perjalanannya. Selamat menonton. Ya, oke teman-teman, sekarang jam setengah 12. Kita udah nyampe di Resto Rosin Subang. Silakan untuk istirahat dan servis makan selama 40 menit. Terima kasih. Terhitung sudah 2 jam kita berada di dalam bis ini, teman-teman. Dan sekarang pukul setengah 5 sore. Saat ini bis sedang melakukan isi solar, tepatnya di daerah Seruweng, Kabupaten Kebumen, teman-teman.
istirahat dan servis makan selama 40 menit. Terima kasih. Pukul 6:06, akhirnya bis yang kita naikin tiba di rumah makan Taman Sari Rasa yang ada di Sampang, teman-teman. Nah, jadi kalau bis Rosalia Indah Yogyakarta via Selatan itu servis makannya di sini. Berbeda dengan bis Rosalia Indah yang lewat utara. Kan kalau lewat utara itu istirahatnya di Rosin Resto Pemalang ya, yang ada di rest area kilometer 319B. Nah, kalau yang lewat selatan itu servis makannya di sini, teman-teman. Dan ini merupakan kali pertamaku kesini, teman-teman. Wah, gimana rasa masakannya ya? Penasaran? Untuk sore ini baru ada 3 bis yang masuk di rumah makan Taman Sari Rasa ini, teman-teman. Yang datang pertama ada bis dengan nomor lambung 3164, yang mana ini itu berangkatnya seudah kita, teman-teman. Kemudian dilanjut yang datang kedua yaitu bis yang kita naikin dengan nomor lambung 364. Kemudian yang sedang parkir mundur ini adalah bis Rosalia Indah dengan nomor lambung 3064. By the way, yang 3064 ini pakai sasis premium ya, Scania K360IB. Wah, gokil nih, Scania lewat selatan. Rosin di sini, Mbak. Yang ini pakai. Ya, oke teman-teman, ini dia untuk servis makan yang ada di rumah makan Taman Sari tadi ya. Nah, jadi ini semua menunya aku ambil, ada mie, ada ayam, ada sayur, ada goreng tempe, ada kerupuk. Jadi ini sayurnya sayur sop gitu, teman-teman. Ada sayuran sama air sopnya. Dan tadi tuh untuk ayamnya ini ada kipernya, teman-teman. Jadi cuma bisa ambil satu. Tadi udah di scan juga, jadi kalau kelas eksekutif kelas itu kita nggak dapat snack ya. Kalau eksekutif plus biasanya itu dapat snack. Mungkin nanti di Subang atau gimana ya, soalnya aku juga belum pernah buat naik Rosin yang via selatan ini, teman-teman. Mungkin kita nanti berhenti lagi di Subang, mungkin ya. Nah, ini dia teman-teman buat suasana di rumah makan Taman Sari ini. Di sana terparkir ada 3 bis Rosalia Indah, dan ternyata Scania SR2-nya itu lewat selatan, teman-teman. Dan di depan ada Pahala Kencana. Entah rute mana, teman-teman, lewat selatan. Pahala Kencana mungkin Bandung Denpasar, entah Bandung Malang ya, aku kurang paham. Oke, mungkin kita mau makan dulu. Sumpah lumayan lapar, coy. Tadi kan kita makan nasi goreng ya. Itu sumpah itu kurang selera banget. Semoga ini rasanya jos. Oke, selamat makan. Ya teman-teman, tadi habis beres makan, sekarang kita ke toilet dulu, habis itu ke musola buat sholat. Wah, gokil sih, bersih teman-teman. Yang rapi ya, semua kebagian. Yang selesai makan. Baru aja beres sholat, teman-teman. Chaos banget ternyata di musola, banyak banget anak-anak study tour. Soalnya ini barengan sama anak study tour, ada 17 bis katanya, gokil. Semuanya antri. Dan tadinya kirain itu tempat makannya di sebelah sana. Dan ternyata itu buat ini, teman-teman, udah di-charter buat anak-anak study tour. Ternyata tempat makan kita ada di sebelah sini. Ya udah, tadi udah dipanggil suruh ke Armada. Mungkin kita foto dulu sebentar. Nah, ini teman-teman yang Scania SR2 XHD dia. Sini juga. Iya, sini juga. Kursi berapa? Saya belakang. Naik dari mana tadi? Dari Purworejo. Berapa dari Purworejo? 210. 210? Iya. Oh, sabar. Dari mana ya? Saya dari Wates. Nggak jauh.
Kuarter 19 Mas. Oh, lebih murah malah. Ya, tapi jauhan saya sih. Oh iya. Sampai pernah kan ya? Saya Iya. cuma sampai Poris ya, benar. Sendirian, Mas? Iya sendiri. Pas mau keluar rumah makan, bis yang kita naikin ini berhenti lagi buat cek penumpang teman-teman. Biasanya dilakukan oleh petugas yang ada di rumah makan. Tujuannya untuk memastikan bahwa penumpang sudah lengkap dan bis siap diberangkatkan kembali. Dan di depan kita ada bis Rosalia Indah yang baru masuk teman-teman. Ini bis tronton Scania K410 CB yang baru. Nah, jadi dulu itu bis Jogja-Jakarta via Selatan pernah dikasih bis kayak gini teman-teman, sebelum sekarang digantikan oleh Mercy Euro 4 yang baru. Ngomong-ngomong, Rosalia Indah via Selatan nih ada berapa unit tiap harinya ya? Perasaan ini nggak habis-habis deh, datang lagi. Sekarang kita tiba di sebuah persimpangan jalan yang bernama Pertigaan Sampang teman-teman. Nah, kalau lurus terus itu ke arah Cilacap kota. Kalau mau ke Jakarta atau ke Bandung itu belok ke kanan.
Oke teman-teman, sekarang jam 7:42 kita berada di Terminal Aji Barang. Nah, saya baru tahu teman-teman kalau bis yang start dari Jogja itu masih ngejemput penumpang di Aji Barang. Wah, gokil, ampiran penumpangnya lumayan banyak juga ya. Nah, terus kalau ada yang nanya, penumpang yang naik dari Aji Barang dapat servis makan apa enggak? Secara kan kita udah ngelewatin tempat servis makannya ya, dan udah istirahat makan juga. Nah, jawabannya tetap dapat servis makan teman-teman, tapi dalam bentuk nasi kotak. Jadi begitu penumpang yang dari Aji Barang ini naik, Mas pramugaranya ini langsung ngasihin selimut sama nasi kotak ke penumpang yang baru naik dari Aji Barang ini teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut jalan lagi dan kembali menikmati aksi bis ini di selatan. Ciao.
Dan ternyata kita masih mampir lagi di Terminal Bumi Ayu teman-teman. Wah gokil, ampirannya panjang banget cuy. Kirain mampir Aji Barang yang terakhir, ternyata masih mampir lagi di Bumi Ayu. Dan dari situ aku penasaran dan ngecek keberangkatan dari Bumi Ayu ini teman-teman. Aku sempat bingung kenapa nggak bis dari Wonosobo aja yang ambil penumpang dari sini gitu kan. Dan ternyata ketika aku cek ada 3 keberangkatan dari Bumi Ayu sini teman-teman, yang diawali dengan kode rute WO. Kalau nggak salah itu bis dari Wonosobo yang startnya dari Wonosobo teman-teman. Ada 2 keberangkatan dalam sehari di Bumi Ayu ini. Jadwalnya siang sama jam 8 malam. Dan ternyata bis yang kita naikin ini dengan kode rute JO407 itu menjadi bis sapu jagat yang berangkat dari Terminal Bumi Ayu ini teman-teman. Tuh lihat, udah nggak ada jadwal lagi ke bawahnya ini. Terakhir bis yang kita naikin ini dijadwalkan masuk Terminal Bumi Ayu jam setengah 9 malam. Dan dari Terminal Bumi Ayu ini udah nggak mampir naikin penumpang lagi teman-teman, langsung cus menuju Rosin Resto Subang. Dan oke, kita kembali menyaksikan laga malam apa sekarang? Oh, malam Selasa. Selamat menyaksikan Liga Malam Selasa di Selatan. Ciao.
Setelah melewati jalanan non-tol selama kurang lebih 7 jam, akhirnya pukul 10 kurang 10 menit kita tiba juga di gerbang tol Pejagan teman-teman. Dan lagi-lagi kita barengan sama bis pariwisata yang tadi mimpin konvoy selama di jalur selatan. Kalau dilihat-lihat dari belakang, seru juga tuh ngelihat bis pariwisata ini. Nganan terus cuy, gokil. Jalan serasa one way. Tapi sayang begitu masuk arena tol, bis pariwisata yang tadi mimpin konvoy itu ditinggal begitu saja oleh bis kita teman-teman. Ini tengahnya terkira rapat toh. Oh, bengan tadi dua lebih potensial. Kurang turun tadi dua. Apa itu ya? Happy lah. Kenapa ini wisata? Aku mana nih Bima? Oh, panorama Jakarta tak? Coronawi ya dia juga ini faktor Rusia. Ke atas saya, ya kan mobil. Tapi yang betul ini ramai kan? Jangan di rumah ya, nanti selamat. Ya, oke teman-teman, sekarang kurang lebih jam setengah 12.
Kita udah nyampe di resto Rosin Subang. Tapi kita nggak sering snack, soalnya bis yang kita naikin ini kelasnya eksekutif kelas. Walaupun armadanya eksekutif kelas teman-teman, jadi kita nggak dapat snack. Paling kalau mau beli cemilan itu beli sendiri. Kayaknya aku nggak ke dalam, cukup di sini aja teman-teman. Sumpah gokil tadi di tol larinya, zigzag, swash. Tapi rapi teman-teman. Aku tadi tidur lumayan lama, gokil sih sumpah. Nah sebelumnya selatan itu pernah diisi bis kayak gini teman-teman, yang Scania Legacy SR3 pakai tronton, Scania K410 CB yang baru. Nah di bagian depan sini biasanya diisi sama armada premium teman-teman. Ini ada Scania Tronton, itu ada Scania K360 IB yang super top SHD. Yang sebelah sini udah JB3, sebelahnya masih JB2. Wah cakep. Nah ini armada kita teman-teman. Sumpah RK-nya Rosin tuh balap semua teman-teman. Larinya ya 110 tapi konstan teman-teman. Dia zigzag pun ya 100 larinya gitu. Gokil. Nah ini teman-teman yang tadi bareng di rumah makan mana? Taman Sari apa sih lupa teman-teman. Nah tadi tuh kan bis kita yang berangkat duluan ya. Tapi pas di kilometer berapa tadi disalip sama ini teman-teman dan ngilang gitu aja, nggak kesalip lagi. Gokil, kencang banget ini sumpah. Cek. Kami panggil kembali bagi segenap penumpang Rosalia Indah dengan nomor lambung 3164. Kita tinggal nunggu bis kita dipanggil teman-teman. Tapi mesinnya udah dihidupin lagi. Ada beberapa penumpang juga yang udah naik ke dalam. Kami panggil kembali penumpang Rosalia Indah dengan nomor lambung 364. Rosalia Baru Indah juga diomongin. Lambung 364 yang diberangkatkan dari Jogja, Kebumen, Aji Barang dengan tujuan Serang, Cilegon, Merak. Bagi segenap penumpang yang dipersilakan untuk kembali naik ke armada, karena armada siap melanjutkan perjalanan. Armada dengan nomor lambung 364 terparkir di jalur keberangkatan 1A, siap diberangkatkan kembali. 3118. Setelah mendahului gerombolan semut merah tadi, akhirnya kita tiba juga di gerbang tol Cikampek Utama pada jam 12:46 teman-teman. By the way, ini jam yang di bis selisih 1 menit sama yang di HP ya. Jadi kalau yang di bis ini lebih lambat. Selepas Cikampek Utama ini, saya udah nggak terlalu banyak ngambil video teman-teman. Sempat beberapa kali nyoba buat tidur tapi masih betah melek. Tapi ya akhirnya ketiduran juga. Dan bangun-bangun posisi bus sudah berada di tol Cinere kalau nggak salah ini. Pokoknya kita nggak lewat dalam kota teman-teman. Wah baru kali ini saya lewat sini. Pantesan tolnya agak-agak asik.
Tapi overall tolnya enak, dan kalau tengah malam gini jalanannya sepi banget teman-teman. Selama di tol ini bis dipacu pada kecepatan 100 sampai 115 km per jam. Dan ketika saya ngedit part 2 ini, ada yang komen di salah satu postingan TikTok saya bahwasanya armada nomor lambung 364 yang kita naikin sekarang ini merupakan armada cadangan teman-teman. Yang mana armada aslinya itu mengalami trouble dan sedang melakukan perbaikan di kantor Rosalia Indah Jogja. By the way, makasih banyak infonya mas. Dan kita exit di gerbang tol Buaran Indah 2 pada jam 2 lewat 9 menit. Nah, dari sini langsung mengarah ke terminal Polris teman-teman. Ternyata nggak lewat tol dalam kota lumayan memangkas waktu juga ya. Ya kurang lebih segini waktu tempuhnya dari mulai masuk tol Subang sampai terminal Polris ini teman-teman. Ini hitungannya cepet apa emang standarnya segini? Ada yang tahu? Dan akhirnya kita finish di terminal Polris pada jam 2 lewat 15 menit. Dan ini saya merupakan penumpang pertama yang turun dari bis ini teman-teman. Perjalanan Jogja Tangerang via selatan ditempuh dalam waktu 12 jam kurang. Dan itu udah termasuk istirahat 2 kali dan nyolar 2 kali juga. Lumayan cepat kalau menurut saya, mengingat kita ini lewat selatan teman-teman, bukan via tol Trans Jawa. Dan oke teman-teman, kesimpulan pada perjalanan kali ini, kalau kalian punya waktu yang banyak dan pengen nyobain naik Rosalia Indah dari Jogja dan tiketnya pengen sedikit lebih murah, patut dicoba trik naik dari Wates ini teman-teman. Mungkin saran saya lebih baik nambah sedikit buat naik yang kelas eksekutif plus, supaya dapat snack dan armadanya lebih nyaman. Karena biasanya armada yang eksekutif plus itu diisi sama bis baru, atau enggak ya minimal udah air suspension lah gitu. Makasih pak. Makasih mas. Oh enggak lah. Tapi overall buat perjalanan kali ini armadanya cukup nyaman dan saya sangat puas dengan aksi dari armada yang satu ini teman-teman. Gokil, banter banget. Oke, mungkin sekian dulu untuk video trip Jogja-Jakarta kali ini. Jika terdapat salah-salah informasi, mohon diluruskan dan support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan like dan ramaikan komentar teman-teman. Dan sampai jumpa di video trip nyobain bis Jakarta-Jogja selanjutnya. See you!